kali. 0 itu bukan 0 tadi. Kok enter sih? Oke, ya kan? Terapinya pendek. Oke, cari dia dinamis. Cari dia dinamis. Dia dinamis. Nah, Nggak ada dia ya statis. udah enter. Loh. Sarah, Jadi saya lihat ya. Sekali lagi. Coba. Ini apa dah? Dan Enter. ya angkat. Oke, udah ya. Dia dinamis. Cara untuk dilatasi Tipenya lagi. klik. Nah, ada DF, MF, lagi dengan itu kan ke bawah. CP, LP, RS. RS tadi ada CP ISO itu CP ID ya. Oke, kalau di sini di apa? Kontraksi Di draft kita bisa masuk langsung aja ke all current waveform. Kemudian Ini dia kan dia dynamic current. Kemudian ini juga sama. Tapi di sini nggak ada RS-nya. CPID ini CPID. Kemudian kalau misal kita masuk MF, coba masuk MF. Oke, klik. Oh iya, ini enak ya. Kemudian, nah ini kita hanya mengatur waktunya saja. Bisa 3 menit. Nggak ada mengatur yang lain. Iya. Maksudnya 3 menit itu emang Iya. Nggak, nanti ada berapa rangkaian. Misal ada 3 rangkaian itu, rangkaian arus, maka nggak boleh, amannya nggak boleh lebih dari 10. Nah di BTL ini ada yang dinamakan sebagai sequence. Coba klik dia dinamisnya. Ya, cari sequence. S Q U E N C E. Nah, klik. Sama. Nah, coba klik name. Bawahnya terapi. Nah, itu ada gabungan langsung. Ada gabungan langsung. Coba pilih salah satu, terserah yang mana. Udah pilih itu aja. Klik enter. Nah, waktunya sudah muncul 8 menit 30 detik. Otomatis, tapi sudah terangkai. Kalau ini nggak bisa seperti itu, harus satu-satu. 3 menit selesai, Pindah. tinggal lagi. Coba lagi. Nah, ada seperti ini. DF 1 menit, LP 5 menit, LP lagi 6 menit. Coba Ini. enter. Ini. 12 menit. 12 menit. Sudah terangkai seperti ini. Sudah terangkai. Kalau ini kita pakai ini, kita harus satu-satu. Oke. Tapi ini nggak ada Ya, DFL nggak PCP. kelihatan nanti. Nggak ada DFL Ya. PCP. Minta bantalnya. Berarti pakainya ini dong. Itu. Kelihatan. Agak maju. Tangan pain spot, katoda pada tempat nyeri ya. Nah ini tambahan informasi. Kalau nyerinya udah kronis, kita bisa menggunakan Noctran. Tempat nyerinya kita pasangkan anoda. Katodanya pada akar sarafnya. Itu kalau kronis. Tapi kalau tidak kronis kita bisa gunakan ini. akut. Nah, akut gitu, subakut boleh kita gunakan. Tempat nyeri itu katoda atau apa? Katoda. Katoda. Ini katoda loh. Itu lebih tinggi. Tapi itu tidak ada di protokol. Di protokol nggak ada. Kalau akut gak ngaruh, Ya. bisa Ada stres anoda kecil, ditempatkan di tempat yang nyeri. Dari di laci-laci. Ini sekarang akut katoda di yang Ya, nyeri. boleh. Udah. Ini pain spot ya? Ini pain spot. Pak, ini pain spot. Pain spot. Kalau di persendian apa namanya? Ayo, itu. Translation. Pain spot.
Oke, kita coba satu-satu MF dulu ya. Oke, nanti diingat-ingat rasanya. Ini kita bedakan. Ini MF. Sudah mulai terasa? Nah, Sudah mulai. Terus ini tinggal ada kontraksi tuh. tapi kok malah ini ya? Iya, karena elektrodenya besar, dia menstimulasi banyak otot. Kok malah kontraksinya di sini, Pak? Iya, Ke atas. elektrodenya besar, sehingga semua ototnya yang di bawahnya bisa terstimulasi juga. Nah, ini MF. Ini kontraksi nih. MF. Mudah menimbulkan kontraksi otot. Rasanya bagaimana? Kayak yang dulu apa? Kontraksi. Getarannya kuat Kuat. ya. Kita ganti dengan DF. Ini MF ya. Diingat rasanya dulu. Sekarang DF. Katoda di tempat nyerinya. Oh, waktunya belum. Sekarang DF. Rasa? Tapi belum kontraksi. Nggak kontraksi kan? Belum. 13 tadi berapa intensitasnya? Tadi berapa? 15. Udah kontraksi? Dikit tapi. Dikit kan? Ini lebih ke itu tadi Sensasi. Kan, sensasinya yang tadi kan nyebar seluruh. Sekarang? Ini yang paling kenceng tuh di sini sama di sini aja. Ini DF. Getarannya kuat apa enggak dibanding yang tadi? Kecil ini. Lebih kecil itu. Vibrasinya lebih ringan dibandingkan yang ada. DF vibrasi Kalau lebih ini saya ringan. tingkatkan lebih tinggi lagi, dia bisa kontraksi otot. Bisa kontraksi. Kalau tadi sedikit aja sudah kontraksi otot ya 15 ya. Iya. Sudah ke Kalau DF berarti itu menaikkan intensitasnya sampai ada kontraksinya juga, Pak. sampai terasa vibrasinya. Vibrasinya harus terasa nyata. Ya, ini ada Terasa. di sini perih-perih gimana? Iya, karena itu harus searah. Berarti nggak sampai kontraksi ya, Pak? Cuma sampai vibrasi aja, nggak sampai ototnya kontraksi kayak FF. Iya, Kalau nggak MF sampai sampai kontraksi. kontraksi. Makanya kalau MF itu kan nggak boleh. Indikasi apa? Nyeri tanpa spasme loh. Oke, kita stop. Sekarang campuran antara MF dan DF 1 detik. CP berarti ya. 1 detik. Kalau LP dia 6 detik. Kita lihat seperti apa responnya. 15 tadi ya. Nah, sampai benar-benar terasa. Nggak bisa lagi cuma sama-samar, nggak bisa. Ini CP 3. Ya, coba. Ini nah, ini ada kontraksi. Nah, ini untuk memompa darah. Memompa darah. Nah, ini 17. Ini kita turunkan. Sakit. Iya. Hei. Sat. Ya, ada kontraksinya. Karena gabungan MF dan DF. MF-nya kontraksi, DF-nya tidak. Oke. Ini CP, 1 detik MF, 1 detik DF. Sekarang yang LP 6 detik, berarti dia lebih lama kontraksinya ya. Intensitasnya 15 juga sama. Pasien ini dia merasakan 15. Oh, sama. Iya. Hasilnya bagaimana? Sudah terasa? Sudah, Sudah, tapi belum kontraksi. Pak. Kontraksi. Nah, ini baru. Nah, ini. Jadi nanti sampai kontraksi, kalau kita menginginkan aliran darahnya baik ya. Nah, ini 6 detik dia. Relax 6 detik. Kontraksi lagi 6 detik.
Ini LP. Iya, emang. Dirasa panas gak? Agak. Agak. Waktu kontraksi. Waktu kontraksi. Nah kalau nanti kalau udah terasa panas terbakar, nggak bisa ditoleransi, segera diturunkan. Itu jaringannya sudah mulai rusak. Harusnya searah soalnya. Iya ini. Perih-perih gimana itu? Iya. Rasa tertusuk, seperti rasa tertusuk. Jadi ini adalah elektroterapi di waktu lampau. Ya. Maksudnya sebelum ada TENS, NMES itu jauh ditemukan di akhir-akhir. Jadi awal peralihan dari belut listrik ke elektroterapi itu belut listrik dulu digunakan untuk terapi belut listrik. Kemudian menjadi elektroterapi, tapi harusnya belum bolak-balik, belum bisa, belum ada teknologi yang membuat bolak-balik itu belum ada. Sehingga harusnya searah semua. Monofasik, apakah itu rektangular, triangular, atau sinusoid. Paling Durasi fasenya panjang semua, ya. paling kerasanya di sini. Iya, Pertama kalinya terasa sih. Paling nggak mudah di sini, nggak di sini, dibahas. tapi di sini. Iya, sepanjang sarafnya itu, loh. Belutnya ditempel. Ya. CPID ini lebih lembut daripada CP. Berarti cuma ganti fotonya aja ya. Pakai apa aja nih? Apa bedanya CP dengan CPID tadi? CPID lebih nyaman. Ya, itu karakteristiknya. Modifikasi CP. Pada fase MF-nya itu intonasinya Yang turun itu bukan MF-nya Beda dengan yang CP tadi loh. MF-nya lebih dulu. Ya nggak sampai lama. Iya. Ini CPID. Ya? Iya. Ya. Di rumah sakit masih ada sampai sekarang. Masih ada? Enggak digunakan. enggak digunakan. Berarti sebatas pengetahuan aja. Enggak. Walaupun sudah lampau, tapi ini masih memiliki efek yang baik dibandingkan yang lain. Sehingga di penelitian pun masih digunakan. Dia dinamis, kemudian introverted galvanik, faradik masih digunakan. Tapi kalau di pelayanan itu lebih banyak digunakan TENS, interferensi yang memiliki durasi fase yang pendek. Dia lebih aman. Tapi bukan berarti dia dinamis ini nggak baik, nggak efektif untuk pasien. Misal kamu punya pasien, kalau kamu hanya punya TENS dan interferensi, TENS nggak sembuh, nyerinya nggak turun, interferensi nggak turun, nggak punya pilihan lain. Nah, kita bisa pakai dia dinamis, kita bisa pakai coba nanti Traber, jika banyak pilihan. Kemudian polaritas ini bisa kita ganti polaritasnya, jadi tanpa memindah katoda kita bisa memindah secara elektris. Kalau seperti ini berarti katoda ini yang hitam, gitu. Kalau kita ganti seperti ini maka katoda menjadi yang merah. Misal terasa panas sekali udah gak kuat, pindah nanti panas menjadi sini. Ada yang tanyakan?